Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Amara, ya, halo. Waalaikumsalam Pagi Dokter. Jadi, Iya, ya baik. Suaranya cukup ya, Dek ya? iya, Dokter. Oke, baik. Mohon maaf, ini tadi trouble pada jaringan. Oke, kita lanjutkan kuliah kita pagi hari ini, yaitu tentang patologi pada sistem respirasi 2. Jadi kalau kemarin kita sudah yang bagian atas, ini bagian bawah yaitu bagian konduksi, bagian transisi dan pertukaran gas, yaitu di dalam paru-paru sebenarnya. Kita akan bahas itu dan perlu saya ingatkan bahwa penyakit yang kemudian mengenai tiga sistem organ penting yaitu sistem respirasi, kardiovaskuler, dan nervous system itu adalah yang memungkinkan terjadinya kematian somatis ya, yang paling berat karena tiga sistem organ itu nanti terkait dengan distribusi oksigen. Jadi kalau kita bicara paru-paru, kita tahu bahwa nanti ada lobus, ada lobulus begitu ya di dalamnya. Kemudian ini kira-kira perbandingan model paru-paru pada beberapa mamalia, jadi ini tidak termasuk reptil dan unggas. Jadi dia dibagi menjadi area-area lobus. Lobus kanan kiri ada yang cuma dua seperti kuda, ada yang lebih dari itu. Nah, kemudian di dalam hilus tempat masuknya bronkus ekstrapulmonalis ke dalam paru-paru, kemudian bronkus itu kemudian bercabang-cabang lagi menjadi bronkus intrapulmonal. Ya, yang di situ di dalamnya juga berjalan pada hilus tersebut adalah kelenjar getah bening dan pembuluh darah. Hmm. Jadi kalau kita lihat struktur anatomi dari kemudian bronkus, kemudian bronkiolus, serta sampai ke dalam alveoli, strukturnya kira-kira seperti buah anggur begitu ya, struktur tiga dimensinya. Jadi di dalam bronkus intrapulmonal itu kemudian dia bercabang-cabang menjadi bronkiolus. Bronkiolus itu nanti masih dibagi lagi terminalis dan respiratorius. Dan di respiratorius itu dia masuk melalui ductus alveolaris, kemudian saccus dan alveolus. Jadi strukturnya kurang lebih tiga dimensinya seperti ini. Jadi sebagai tambahan untuk beberapa hewan, terutama reptil yang ular, contohnya secara umum reptil struktur jaringan pembentuk paru itu dia sangat apa namanya tidak masif seperti pada mamalia atau pada unggas. Jadi dia tipis jaringannya. Untuk mengobservasi biasanya kita perlu meniupkan udara untuk melihat struktur, terutama di ular ya, untuk melihat seluruh bagiannya itu harus ditambah ada tekanan, ada udara yang dikompresikan untuk melihat strukturnya. Jadi seperti ini kurang lebih alveoli itu benar-benar seperti buah anggur di ujungnya dan dia mendapatkan udara dari bentukan seperti bunga yaitu Saccus alveolaris. Ini gambaran normal dari paru-paru pada mamalia ini milik tikus. Jadi eh, khusus untuk bronkiolus yang baik yang terminalis maupun eh, respiratorius itu strukturnya sedikit apa namanya harus hati-hati melihatnya karena dia sudah berada di dalam struktur yang mirip-mirip kecuali dia masih memiliki epitelial dan mukosa yang tebal dibanding bagian alveoli. Ya. Dan struktur dalam paru nanti selain alveoli-alveoli yang tadi dibagi menjadi ductus, saccus, dan alveoli itu sendiri, masih ada struktur pembuluh darah, percabangan dari arteri vena pulmonalis, serta bronkiolus ini. Ya,
Jadi coba perhatikan struktur normal ini. Jadi normalnya dia karena apa namanya merupakan tempat pertukaran udara, penampungan udara. Kita melihat ruangan-ruangan kosong berwarna putih dari kejauhan serta struktur berbentuk seperti sarang-sarang lebah ini ya. Lubang-lubang inilah normalnya dan kemudian garis-garis tipis dengan pembesaran sedang ini kecil ini masih tergolong kecil sorry. Nah, itu adalah dinding-dinding atau septum septum interalveolar. Kita akan belajar lagi ya. Ini dia. Ini gambar skematisnya dari sakus, kemudian masuk menjadi alveolus. Ya, di dalam hal yang penting Anda ketahui bahwa di dalam septum interalveolar ini kemudian ada kapiler-kapiler darah, ya, yang tempat terakhir yang tipis yang berhubungan dengan septum interalveolar yang juga tipis. Nah, difusi udara terjadi di area ini, ya. Kemudian permukaan alveoli itu biasanya memiliki cairan ada yang disebut surfaktan sebagai pelumas yang memungkinkan alveoli itu bisa mengembang dan mengempis untuk kemudian juga tidak robek karena kegiatan mekanik tersebut. Bentuk-bentuk patologi sekarang dari paru-paru itu bisa dibagi menjadi 5 bentuk gangguan, yaitu yang pertama gangguan karena secara genetik ya kongenital. Kemarin sudah kita bicarakan apa beda kongenital dengan herediter ya. Jadi kongenital kelainan yang langsung muncul ketika bayi itu dilahirkan, fetus, dan langsung nampak di sana ya. Ada satu penyakit pada paru-paru yang ini juga mengakibatkan gangguan persalinan pada neonatal atau distokia akibat pengembangan paru yang berlebih. Ini yang disebut hamaratoma. Yaitu satu keadaan di mana parunya itu inflatif besar sehingga rongga dadanya cukup besar dan itu mengakibatkan distokia. Itu kemudian nanti ada penyakit-penyakit inflasi yang atau pengembangan dari paru-paru itu. Inflasi ini menyangkut apakah dia eh, mengembang terlalu besar atau kemudian justru sebaliknya mengempis. Yaitu nanti dibagi menjadi atelektasis dan emfisema. Ya. Kemudian kelainan metabolik yang sering itu adalah penumpukan atau pembentukan struktur seperti tulang di dalam paru-paru, yaitu kalsifikasi, serta gangguan sirkulasi ini yang paling banyak. Jadi paru-paru ini secara dalam sistem kardiovaskuler itu merupakan area yang khusus ya. Kemarin kita sudah pelajari di sistem sirkulasi, gangguan pada sistem sirkulasi, sirkulasi jantung, paru-paru jantung itu merupakan separuh dari satu sistem sirkulasi yang terpisah dengan sistemik. Ya, dibagi menjadi sistem sirkulasi paru, jantung, dan paru-paru dengan sistem sirkulasi sistemik dari jantung ke seluruh tubuh. Dan oleh karenanya itu gangguan pada jantung itu kemudian impactnya itu dampaknya langsung ke dalam paru-paru. Dia bisa berupa hiperemia, kongesti, hemoragi maupun edema. Kemudian nanti yang terakhir kita akan bahas yang banyak adalah bentuk peradangan pada paru-paru. Bisa pada bronkiolinya, bronkus, intrapulmonal maupun pada pneumonia. Ya. Ini yang saya sebut tadi hamaratoma. Ini adalah suatu bentuk kelainan kongenital pada paru-paru yang terjadi akibat adanya sistem apa semacam sistik ya di dalam paru-paru tersebut sehingga strukturnya membesar dan berisi satu kantong yang mengakibatkan paru-paru itu cukup solid dan kuat sehingga mengakibatkan rongga dada itu cukup membesar. Secara makros paru-parunya membesar, ada hipoplasia di bronkus, dilatasi meluas pada bronkiolus ya. Ini yang mengakibatkan tadi pembesaran serta abnormalitas alveolar yang bervariasi. Yang saya katakan tadi dia bisa mengakibatkan distokia dan dalam keadaan parah fetus mati ya dalam beberapa jam saat dilahirkan.
Bentuk kelainan paru yang lain yang digolongkan sebagai gangguan inflatif atau pengembangan paru-paru itu disebut atelektasis. Jadi paru-paru itu kempes seperti ini, mungkin analoginya gampang seperti balon ya, balon udara yang belum dipompa itu ya, apa yang belum diberikan udara di dalamnya. Jadi dia kolaps, istilah kolaps itu ngempis begitu ya. Yaitu hilangnya kemampuan paru untuk mengembang gitu ya, disebut kolaps ya. Nah, ini bisa terjadi pada sebagian atau seluruh dari bagian paru-paru tersebut. Jadi secara patologi anatominya, paru-paru itu tanpa mengempis atau mengisut, itu biasanya kalau kita nekropsi, kita ambil struktur bagian itu, kita masukkan ke dalam air, itu paru-paru itu akan tenggelam. Jadi salah satu uji fungsi inflatif itu apa namanya inflasi pengembangan dari paru, kita bisa ngambil sedikit bagian itu. Kalau normalnya paru-paru kalau dia memiliki yang normal, rongga-rongga udara itu masih punya kerangka untuk mengembang, dia terapung paru-paru itu. Dimana sebaliknya pada atelektasis dia langsung tenggelam karena tidak ada rongga udara di dalamnya. Jadi paru-paru tampak mengisut gelap, ada cairan edem di dalamnya kadang-kala ya. Apa namanya, kadang ya tidak, ya nggak selalu yang cairan edema itu. Hmm. Warnanya menjadi lebih apa namanya, merah darah seperti itu, seperti gambaran paru-paru kongestif. Jadi normalnya paru-paru pada hampir semua organ itu cenderung warnanya adalah orange, merah muda ya, terang, merah muda atau merah terang. Setelah histopatologi, alveoli juga mengisut rongga udara. Jadi alveoli yang tadi seperti bentuk buah anggur tadi, itu dia ya seperti balon yang nggak ada udaranya, jadi ngempis. Dan biasanya nanti strukturnya itu antar antara septum akan tampak seperti sejajar. Ya. Penyebabnya bisa beragam, dan digolongkan bisa terjadi pada apa namanya bayi janin. Maka pada kasus di human itu sering kemudian kadang ditiup ya hidungnya itu untuk membantu sebelum otot-otot rongga dada dan diafragma itu mampu dengan optimal mengembang atau mengempis, biasanya dibantu untuk dengan cara ditiup untuk buka begitu dikit ya. Dan setelah nanti otot-otot dada ya, jadi Anda kalau bicara tentang pernafasan sebenarnya paru-paru itu tidak memiliki struktur otot seperti halnya yang lain ya, yang organ seperti eh, GI tract yang memiliki otot lurik atau jantung yang tidak memiliki kemampuan kontraksi maupun relaksasi. Jadi yang bergerak paru-paru itu dalam keadaan pasif, sementara yang mengakibatkan paru-paru bisa menghisap seperti menghisap atau menghembuskan udara itu adalah akibat gerakan dari otot-otot interkostal dan diafragma. Jadi paru-paru itu seperti mengembang, mengempis, nah, padahal sebenarnya itu gerakan pasif. Yang aktif adalah otot-otot di situ untuk membuat kompresi maupun relaksasi dari rongga dada sehingga paru-paru itu dalam keadaan tertentu dia apa, ketika otot-otot kontraksi interkoste rongga dada membesar, ada tekanan negatif di dalam paru-paru yang memungkinkan udara dari luar masuk ke dalam. Jadi lebih ada rendah tekanannya. Sementara pada keadaan kontraksi otot interkosta dan diafragma, maka udara terdorong keluar. Jadi kalau Anda juga suatu hari mengalami gangguan pada otot miositis di area itu, maka konsekuensinya adalah kita juga mengalami gangguan pernafasan. Jadi sakit waktu inspirasi maupun ekspirasi. Jadi kadang kalau di dokter diuji untuk Anda menarik nafas dalam atau terus kemudian melepaskan. Nah, itu untuk menguji apakah ada gangguan di sana. Juga sering terjadi pada bayi yang baru lahir atraktasis ini atau yang sering kalau pada orang dewasa itu nanti kita akan bagi kenapa paru-paru itu bisa kolaps ya.
Yang pertama itu nanti bisa karena kompresi, atau kemudian obstruksi, atau hipostatik. Ya, nanti kita lihat. Jadi prognosanya biasanya dapat sembuh, tapi kalau itu kejadiannya kronis, itu bisa mengakibatkan kematian. Ini jenis-jenis apa namanya, Anda bisa pelajari nanti dari tabel ini. Jenis-jenis atelektasis, kemudian penyebab, kemudian perubahan PA maupun histopatologi, serta hewan yang sering terdampak kejadian tersebut ya. Fetal atelektasis tadi, kemudian paru-paru tidak berkembang. Yang neonatal itu nanti terjadi ternyata karena obstruksi biasanya oleh mukus ya. Maka kadang harus dibersihkan dalam kasus partus persalinan yang awal itu memang diupayakan untuk rongga hidung nggak sampai kemasukan cairan, atau kemudian cairan yang dihasilkan oleh mukus dari sistem respirasi atas itu dibersihkan untuk memberikan akses udara dari sistem pernapasan atas, nggak boleh ketutup. Ini bisa terjadi pada manusia dan babi ya. Jadi secara histopatologi itu, kemudian itu pada manusia yang sering itu karena surfaktan. Surfaktannya itu yang kurang, jadi kayak pelumas ya. Atau ada eh, sel pneumosit tipe 2 yang immature, sehingga bentuknya itu, jadi kalau kita bicara septum interalveolar ya, di sana ada dua tipe sel yang menyusun apa namanya, septum interalveolaris, yaitu sel pneumosit tipe 1 dan 2 ya. Yang 2 itu yang inti selnya berupa yang kubik rendah, yang sel pneumosit tipe 1 itu pipih. Jadi dua sel ini yang menyusun kerangka dari alveoli ini, di sini dia sering immature. Kemudian yang kompresi yang pada orang dewasa bisa berupa kompresi obstruktif atau kongestif. Yang kompresi itu antara lain akibat menumpuknya cairan di dalam rongga dada, ya, contoh pada kasus hidrotorak dan seterusnya, termasuk ada tumor di sana. Ada kompresi kalau ini mekanik ya. Obstruktif itu terjadi ada gangguan pada atau penyumbatan pada sistem pernafasan atas, ya, eksudat parasit benda asing. Jadi di area-area tersebut. Jadi bisa juga karena tumor ya, sehingga inspirasi oke, ekspirasinya terhambat, itu lama-lama dia mengakibatkan kolaps di dalam. Kemudian kongesti antelektasif itu karena peristiwa kongestif ya, di mana nanti terjadi karena baik itu melalui trauma yang mekanik dan seterusnya karena shock. Jadi juga ada istilah hipostatik antelektastik yang lain ya. Kalau yang ini tadi kongestif, kemudian ada yang hipostatik itu karena biasa ada juga karena apa, terentang ada posisi tertentu yang lama, tidak sesuai struktur anatomis ya, yang itu mengakibatkan pengendapan, hipostasis. Jadi gravitasi, ini kaitan sama gravitasi ya, dan atau gangguan drainase nantinya. Ini nggak spesifik. Oke, baik. Atraktasis ini yang A, gambar A itu Anda bisa lihat ada struktur paru-paru ini dengan jantungnya. Ya, normalnya itu dia warna agak pink yang di sini, tapi Anda melihat di gambar ini sesuai seperti yang Anda lihat, ini ada gambaran yang paru-paru tidak eh, seperti mozaik begitu ya. Ada bagian yang gelap terang gitu ya. Nah, yang gelap-gelap itu sebenarnya dia adalah yang atelektatik. Jadi warnanya menjadi tidak mulus gambarannya, paru-parunya yang harusnya pink itu menjadi seperti ini. Dan itu kalau dilihat secara histopatologi, Anda bisa lihat di gambar B itu, yang putih-putih normal di bawah itu adalah gambaran alveoli di dalam paru-paru dan struktur lainnya yang normal. Sementara yang sedikit di atas inilah yang mengalami atelektasis. Jadi dia kolaps, kemudian warnanya jauh lebih gelap karena ada cairan edema dan sedikit kongestif di area ini. Warnanya kemudian menjadi lebih gelap dan nampak ini yang di permukaan ya. Ini langsung berhubungan dengan pleura visceralis yang kemudian Anda bisa lihat ini.
Hmm. Yang tadi atraktasis terjadi secara vokal-vokal kecil tapi banyak. Nah ini adalah terjadi secara diffuse, bukan diffuse apa namanya di bagian satu lobus, tapi separuh dari diffuse di area tersebut. Sehingga ini lebih jelas, tidak formasinya tidak seperti eh, mosaik tadi, tapi condong terjadi pada sebagian bagian dari paru yang cukup rata. Ini gambarannya ya. Hmm. Ini yang gelap. Nah, ini yang ada bintang atau asterik ini adalah cairan apa edema, dan ini rongga dada ini paru-paru normal, dan yang ditunjuk panah itu ini yang warna gelap itu yang mengalami atraktasis. Hmm. Yang kedua itu gambaran gangguan inflatif itu emfisema ya. Kalau tadi atraktasis itu paru-parunya kempes ya, mengisut, warnanya gelap ya, di situ tidak ada rongga udaranya eh, minim. Kalau emfisema ini sebaliknya. Jadi emfisema ini adalah suatu gangguan paru di mana paru-paru ini mengembang dan kemudian ukurannya menjadi lebih besar akibat seperti balon tuh, ada kumpulan balon udara gitu ya, yang kemudian eh, apa septum interalveolar itu rusak sehingga dia membentuk bola yang lebih besar gitu ya. Jadi ada akumulasi di situ udara di dalam rongga nanti bisa di bronkiolus, pokoknya di dalam paru, tapi pertama itu di alveoli, dan itu apa namanya, tekanan yang tinggi yang terus itu mengakibatkan septum interalveolar yang tipis itu menjadi apa namanya, robek robek, dan terbentuklah eh, kantong-kantong udara yang lebih besar di dalam paru-paru. Ya, berdasarkan ukuran diameter ruang udara dan letaknya, emfisema nanti dibagi menjadi emfisema yang di alveoli atau alveolar. Di mana alveoli-alveoli yang kecil, jadi anggap aja gelembung-gelembung udara kecil dalam paru-paru itu kemudian dia menyatu menjadi struktur yang lebih besar. Tapi juga bisa udara itu terperangkap di ruang interstisial, yaitu emfisema interstitialis, dan nanti berdasarkan jenisnya, baik yang alveolar maupun interstisial, itu bisa mengakibatkan secara PA, kasat mata, apa namanya itu, gelembung itu nampak di luar, yang itu disebut bolus. Jadi agak besar paru-paru itu, selain membesar dia juga nanti ada semacam bleb atau gelembung yang nampak dari luar, itu yang disebut bolus ya. Gitu. Nah ini jadi benar-benar seperti Anda lihat di gambar ini, jelas ya, dari paru-paru itu tampak menipis dindingnya dan terlihat ada gelembung-gelembung kecil di permukaan paru-paru ya. Ya, dan apa namanya itu, dari yang kecil ada yang besar gitu ya. Nah, ini biasanya di daerah yang mengalami emfisema itu juga ada atraktasisnya, kompensasinya. Jadi ini sebagian atraktatif, kemudian ini mengarah emfisema yang ringan, tapi yang di bawah, lobus bawah ini dia kelihatan, yang kemudian dibesarkan di inlet gambar ini Anda tahu kelihatan ya. Itu dia mengembang lebih besar lagi. Nampak karena peristiwa kompensasi ini secara mikroskopik, kemudian sebagian dari septum itu terjadi penumpukan struktur protein hialin yang histopatologi bisa dilihat bisa seperti ini, bisa juga kemudian sebaliknya dia tampak seperti menebal ya, tapi itu adalah upaya kompensatif untuk dia tidak robek. Tapi yang banyak itu adalah yang seperti ini, ketika gambaran apa namanya akumulasi udara itu menjadi terus dan membesar, itu septum interalveolarnya tanpa robek. Di sini kita bisa melihat gambaran robekan-robekan yang berada di dalam lumen itu. Jadi emfisema alveolar akut ini contoh ya. Jadi emfisemanya terjadi di
eh, alveoli. Di sini nanti alveoli nampak mengembang besar, biasanya disertai juga ada kongesti di antaranya. Nah ini ya, seperti Anda lihat, di sini ada beberapa struktur yang terlihat sekaligus, jadi jangan bingung. Yang ini adalah cabang dari vena, yang ini vena ya, vena atau arteri nanti eh, dilihat dari strukturnya. Ini ada vena dan arteri pulmonalis, kemudian di sini ada bronchiolus, bisa dilihat dari struktur epitelnya yang masih berjarak silindris, ada ginosilianya. Kemudian ruangan yang tampak melebar ini normalnya adalah dia dibatasi sekat-sekat, ya, di mana yang kita lihat sekarang ada free floating atau robekan dari dinding septum interalveolar di dalamnya. Ini adalah yang tampak kosong luas, ini adalah area emfisematik. Ya, yang satu ini masih ada dinding atau septum interalveolar yang tersisa. Tapi sebenarnya di ruangan yang cukup lebar ini sebenarnya dari sekat-sekat sebenarnya ya masih harusnya normalnya terdiri atas sekat atau ruangan-ruangan yang banyak. Tapi pada hilang ini septumnya robek. Kemudian di sisi sebelah kanan gambar ini yang cukup masih padat gambarannya. Nah, ini adalah septum interalveolar yang mengalami atelektatik. Jadi yang kanan ini, yang atas adalah gambaran atelektasis. Nah, ini sebagai akibat kompresi di sini, yang di ruang kosong itu membentuk seperti apa, eh, 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 apa namanya, volume yang besar itu menekan dan mengkompresi yang normal, sehingga di sini Anda bisa lihat gambaran atelektasisnya. Di atelektasis itu nanti kita melihat septum interalveolar tampak berdiri paralel, apa namanya, berbentuk paralel begini. Jadi tidak berbentuk rongga-rongga lagi yang bulat, sakus atau alveolus, tapi dia nampak dindingnya itu eh, satu sama lain berarah yang sejajar. Oke ya, jadi biasa memang ini yang kompensatif. Atalektasisnya ini akibat kompensasi dari adanya penumpukan udara di bagian lainnya yang itu membuat kompresi ke arah itu. Emfisema alveolar yang kronis itu bisa terjadi akibat batuk yang menaun. Batuk ya. Dan ini kemudian PA-nya mirip akut, tapi kemudian pada emfisematik yang berjalan kronis itu kita akan bisa lihat ada gangguan di jantung di kanannya, itu di ventrikel kanan. Di situ terjadi hipertrofi ya. Kemarin kita mungkin sudah bicara kuliah di dinding pada jantung terjadi hipertrofi dan artinya itu otot jantung di ventrikel kanan itu menebal ya. Itu karena beratnya biasanya itu akibat sulitnya ada tekanan balik gitu ya dari paru-paru, pembuluh-pembuluh darah tadi pada ketekan juga ya di akibat inflasi dari rongga-rongga alveoli tadi, dan itu mengakibatkan sistem sirkulasinya berat, ada hipertensi paru di sana dan akibatnya dilatasi jantung kanan. Nah, kalau kemudian terjadi seperti itu nanti ada katup trikuspidal dan eh, hidroperikardium. Jadi kalau dampaknya itu kalau terjadi gangguan pada ventrikel kanan jantung, maka pembuluh darah yang berasal dari vena cava masuk ke atrium, dari atrium melalui trikuspidal dia eh, dari vena cava trikuspidal ke atrium kemudian ke ventrikel itu terganggu. Ini kalau terganggu itu akan terjadi kongestif di seluruh organ di belakang atau di posterior atau inferior dari posisi jantung. Ya, ya kongesti itulah yang kemudian mengakibatkan odema. Dari odema yang terjadi akibat gangguan ventrikel kanan itu bisa kemudian mengakibatkan suatu penumpukan tidak hanya di organ tapi di rongga tubuh yang terutama di abdominal ya. Yang itu kita sebut sebagai asites akibat gagal jantung sebelah kanan.
Nah, ini emfisema interstisial itu terjadi karena bisa karena fraktur atau infeksi ini biasanya ya, akibat infeksi yang tadi bisa mekanik aja. Kemudian gelembung udaranya dia terletak karena di ruang interstisial dia membentuk struktur sedikit agak lebih besar dibanding alveoli. Jadi walaupun di alveoli juga memungkinkan, tetapi pecahan robekan itu nggak sedahsyat atau ukurannya tidak sebesar kalau terjadi di interstisial. Ya. Jadi satu satu gelembung itu bisa 1 senti itu diameternya. Hmm. Ini gambar skematik kurang lebih eh, ketika terjadi di ruang interstisial itu akan ada penonjolan seperti ini atau bleb gitu ya. Kalau gede namanya bula atau bolus tadi. Dan ini yang nampak secara eh, makroskopis. Ya, paru-parunya tampak benjol-benjol gitu, ada gelembung-gelembung. Yang di interstisial, ya, jadi rongganya lebih gede. Ya, sekali lagi Anda harus perhatiin pelan-pelan paru-paru ini. Jadi setiap ada area yang emfisematik itu ada sebagian kecil, ada sebagian juga yang ataraktasis ya, sehingga ini tampak menebal. Yang hitam ini adalah debu yang difagositir oleh makrofag yang numpuk di dalam septum interalveolar. Nah, ini kemudian yang kedua ada bentuk pembesaran juga pada paru-paru yang timbul di area bronkus di dalam ini pulmonal ya. Nah, tetapi ini pembesarannya bukan karena inflasi udara, tapi akibat penumpukan cairan eksudat yang di dalam bronkus dan itu terkumpul cukup banyak hingga mengakibatkan ruptur dinding bronkusnya. Ya, jadi di situ eh, kalau ini gampangannya seperti balon tapi diisi air gitulah ya. Jadi sama-sama mengembang, tapi kemudian dia berisi cairan eksudat yang banyak di dalamnya. Jadi ini bisa karena infeksi dan seterusnya ya. Melebarnya itu juga akan mengakibatkan tekanan. Nah, ini bronkoektasi. Anda lihat yang atas ini memang ini paru-paru yang sedang mengalami peradangan. Ya, ada warna putih sedikit di lobus ini. Ya, gambaran itu adalah gambaran pneumonia fibrinose yang kemudian juga terjadi yang di bawah ini yang bronkoektasi. Ini kalau diinsisi dia keluar cairan tadi. Ada pus yang di dalamnya. Jadi istilah pneumonia itu jauh lebih dikenal dari istilah pneumonitis ya. Jadi sehingga kemudian dianggap istilah ini yang dia berlaku untuk penyebutan radang di paru-paru. Jadi walaupun sebenarnya secara umum akhiran dari perdara apa yang infeksi itu berakhiran dengan itis ya. Pneumonitis itu ya boleh saja tapi nggak umum ya menyebut ya. Jadi kalau konsisten sebenarnya nyebutnya harusnya pneumonitis. Nanti ada pleuritis masih radang di pleura paru-paru itu yang juga terkena apa ya namanya punya impact yang besar. Nah, kemudian untuk gambaran penyebutan radang di paru-paru itu beragam. Bagaimana kemudian nomenklaturnya ya, cara penyebutannya itu ya seperti organ lainnya. Jadi sebenarnya didasarkan atas 4 ini setidaknya. Yang pertama masa inkubasinya. Jadi bisa pneumonia atau kemudian ada juga yang memberikan penamaan untuk empat-empatnya masuk ke dalam. Ya, contoh misalnya viral perakut pneumonitis atau pneumonia viral atau bakterial akut misalnya gitu ya. Jadi disebut masa perjalanan penyakitnya. Mhm. Jadi perakut, akut, subakut atau kronis. Atau sebelumnya ada subkronis ya. Nah, kemudian etiologi penyebabnya bisa viral,
bakterial, jamur, alergan, atau bahan beracun. Nah, kemudian yang ketiga itu dilihat juga bisa diperbedakan dari penyebaran. Apakah vokal, lobular, dan seterusnya. Kemudian ada gambaran tambahan, yaitu apakah disertai kongestif, ya, atau kemudian ada nekrotik, itu masih banyak sekali. Ini soal nomenklatur itu sebenarnya juga terjadi di semua organ ya. Apa permasalahan penulisannya itu ya, macam-macam. Jadi paru-paru itu bisa mengalami infeksi melalui seperti halnya yang lain juga ya dari beberapa portal entry. Jadi bisa melalui pernafasan atau aerogenus atau bronkogenus penyebutannya bisa macam-macam ya. Atau melalui pembuluh darah. Tapi yang umum kalau melalui jalan pernafasan melalui udara disebut aerogenus ya. Kemudian dia masuk melalui sistem pembuluh darah atau hematogenus. Jadi pada peradangan di paru-paru, jalur atau rute infeksi itu akan menentukan pola pola apa namanya perjalanan penyakit dan lesi yang muncul di dalam paru-paru tersebut. Jadi misalnya semua penyakit yang kemudian perjalanan atau portal entry-nya itu melalui udara, itu biasa nanti dia akan mengakibatkan maka disebut tadi itu eh, apa namanya aerogenus dan bronkogenus ya. Itu untuk menandakan nanti biasanya peradangan di dalam bronkus maupun bronkiolus akan nampak nyata. Jadi ada di situ bisa terjadi penumpukan eksudat yang cukup masif, sementara nanti di alveolinya belum terjadi perubahan misalnya. Jadi ya, itu kita bisa memperkirakan bahwa sum perjalanan atau portal entry-nya melalui jalan pernafasan. Ya, nanti yang hematogenus sebaliknya, itu ketika dia mengakibatkan perubahan yang cukup masif pada alveola, alveoli, alveolitis namanya ya, itu ternyata impact-nya tidak sebesar yang terjadi di bronkus. Bronkusnya kadang masih bersih ya. Nah, itu nanti salah satu yang bisa dipakai untuk memperkirakan apakah penyakit itu masuk melalui jalur pernafasan atau darah. Jadi rute infeksi ini nanti akan mengakibatkan pola perjalanan, gitu ya. Intinya gitu ya. Rute melalui darah itu bisa menyebabkan septikemi dan bersifat lobuler maupun lobar, jadi seluruh bagiannya. Sementara kalau yang aerogenus condong lobar ya. Jadi ini berdasarkan pola penyebarannya vokal, multivokal, lobar, diffuse atau lobular ya. Nanti itu istilah-istilah saya kira ini sudah kalau di sini cuma istilah ya. Diffuse itu seperti apa? Jadi yang contoh item ya. Ini kalau lobar, eh, lobular itu dia ada di lobulus dan sifatnya vokal-vokal. Lobar atau di lobus ya, lobus paru full itu kiri atau kanan nanti atau diffuse. Jadi bisa di lobulus atau lobus dan sifatnya bisa vokal, multivokal atau diffuse gitu ya maksudnya ya tahu ya. Ah, jadi penamaannya. Diffuse itu rata jadi nanti dari jenis itu Anda bisa memperkirakan. Jadi tabel yang nanti Anda pelajari ada jenis pneumonia, rute infeksinya, distribusi lesi. Jadi distribusi lesi ini nanti kan ditentukan rute tadi ya saya katakan ya. Kemudian gambarannya seperti apa dan eksudat atau bagian lainnya itu nanti itu yang ditambahkan apakah kataralis atau serus atau kemudian purulen dan granulomatus. Nah, itu. Jadi penggambaran ini sebenarnya cuma penggambaran eh, peradangan secara umum ya. Ya, secara umum pokoknya peradangan itu kalau ada namanya purulenta,
kemudian menghasilkan sputum atau discharge yang banyak. Nah, nanti kita kategorikan serosa atau kataral, ya, lebih kental kataral dibandingkan yang serus. Kemudian fibrinus itu artinya dia menghasilkan banyak fibrin ya di dalam peristiwa inflamasi itu, dan granulomatus sebagai salah satu bentuk peradangan kronis. Jadi kurang lebih sama. Jadi Anda bisa perbandingkan dengan organ-organ yang lain. Dan yang metabolik nanti yang berbeda ya. Ini sekali lagi diulang, jadi ada yang normal, supuratif bronkopneumonia, yang B itu, dan seperti apa, tempatnya di mana, berarti ini lobus, lobular, kemudian ada yang lobar, dan seterusnya, diffuse. Ini gambaran yang khusus, yang D ini menunjukkan paru-paru yang mengembang, dan garis-garis ini yang disebut sebagai costae imprint. Costae imprint. Jadi paru-paru itu kalau mengembang secara abnormal tadi, emfisema misalnya, atau peradangan karena lain yang ada mengakibatkan pengembangan paru terjadi lama, itu nanti karena paru-paru itu selalu berdekatan dengan apa, eh, tulang-tulang koste atau sternum, itu nanti akan ada imprint seperti ini. Nanti ada gambaran tekanan itu. Jadi ini beberapa bentuk peradangan paru dan kausatifnya ya. Embolik pneumonia ini istilahnya seperti itu. Itu apa itu? Jadi ada gambaran embolus yang mengakibatkan apa yang terjadi akibat dari abses di organ yang lain seperti di liver ya. Ada lokal abses ya, dan seterusnya. Granulomatous pneumonia contohnya TBC ya, nanti ada granuloma. Kemudian selain itu ada primary neoplasma metaplastik, dan itu yang mengakibatkan perubahan-perubahan tadi. Kalau berdasarkan tempatnya itu vokal, kalau banyak multivokal gitu ya. Kalau vokal tapi merata itu diffuse, ya banyak. Yang multivokal itu masih terbatas ya. Diffuse itu merata pada seluruh lobulus atau dan hingga lobus. Yang diffuse itu bisa hanya terbatas pada lobulus ya, atau kemudian satu lobus. Gitu kira-kira ya. Sebenarnya ini cuma pemahaman-pemahaman dan eh, apa yang standar yang Anda harus tahu. Kemudian tapi berdasarkan perjalanannya yang vokal itu bisa berupa embolik pneumoni atau abses yang lokal saja, ya bentuknya yang vokal ini ya. Bisa juga granulomatus atau akibat pertumbuhan kanker di yang lokal, atau metastatik dan parasitik. Nah, itu bentuk yang vokal yang tadi disebut. Dan tadi salah satu bentuk peradangan pada paru-paru yang disebabkan oleh Pasteurella lainnya sebenarnya. Fibrinus bronchopneumonia, yaitu kalau sekali apa setiap kita menyebut peradangan yang fibrinus itu selalu ikut apa namanya PA-nya berupa terbentuknya lembaran ya, lembaran tipis benang-benang fibrin ya di dalam proses peradangan itu. Dan mix biasanya dengan purulen, bisa dengan kok apa kataralis, jadi nggak bisa aja itu berjalan sendiri-sendiri, tapi juga tidak jarang itu mix ya, ada granulomanya, kemudian ada purulen dan fibrinus ya, seperti itu. Jadi ini hampir 85% dari paru-paru satu lobus ini dia terdampak. Ya, ada warna kekuningan di luar, ya, dan putih yang kalau menebal ini dia fibrinus ini ya, gambaran seperti ini. Kalau kita insisi, biasanya di bawah masih ada penumpukan pus atau nanah. Ya. Oke, yang ini hanya menunjukkan model-model inflamasi yang dan apa namanya faktor penyebabnya. Kita bisa sedikit lompat-lompat nanti.
Ya lobular berarti di lobulus, yang lobaris itu seperti apa, ya itu yang mengenai apa dan seterusnya ya. Ini hanya soal penyebaran, ya, kita lewatin aja. Nah, untuk khusus yang diffuse pneumonia, itu juga sering disebut pneumonia interstisialis. Dan karena dia masuk melalui pembuluh darah dan darah itu ada di septum interalveolar atau di ruang interstisial, maka perjalanan penyakitnya sering apa diffuse dibandingkan hanya lokal ya, dibanding lokal. Dan di pneumonia interstisialis itu juga akan melibatkan gangguan pada pembuluh-pembuluh darah. Bisa terjadi vaskulitis ya, alveolitis, vaskulitis di kapiler yang ada di septum interalveolar tersebut. Dan paru-paru yang mengalami peradangan yang diffuse ini itu umumnya penyebabnya adalah virus atau toksin yang beredar melalui pembuluh darah. Jadi toksemia atau septicemia ya, atau viremia ya. Kemudian dia karena melalui pembuluh darah dia condong, nah, nanti sirkulasi itu kan masih kebagi ya, tapi bentuknya selalu diffuse tadi. Dan yang tadi sama, interstisial bisa kita sebut sebagai diffuse, penyebabnya juga virus ya. Eksudasinya itu mikroskopik bisa numpuk di ruang interalveolar atau septum interalveolar. Ini sorry ini yang akut juga. Ini ada satu gambaran di mana pada pneumonia interstisialis itu dicirikan dengan pulmo atau paru-paru itu tidak kolaps ya. Jadi posisinya dia normal karena tadi itu terisinya kerangka di septum interalveolar tadi ya. Ada in brain karena dia ada tekanan, jadi paru-paru itu inflatif cukup lama, jadi sudah radang, jadi dan mengembang. Eksudat karena dia berada di septum, artinya discharge nasal yang dikeluarkan melalui saluran itu relatif tidak ada karena dia terperangkap di septum intraalveolar tadi. Jadi semacam batuk kering gitu ya, batuk kering. Kalau bronkopneumoni itu selalu disertai dalam bahasa klinisnya batuk berdahak ya. Berarti dia terjadi penumpukan eksudat maupun transudat pada sistem saluran yang kalau dia masih berada di agak ke posterior atau anterior dia bisa dikeluarkan sebagai dahak gitu ya. Ini eh, terlihat adalah interstitial pneumonia yang dicirikan dengan paru yang mengembang tadi. Ada gambaran in print seperti garis-garis ini, ya garis-garis gitu ya. Parunya cukup mengembang dan tidak ada eksudat yang dikeluarkan sebagai discharge nasal. Ya, ya, itu kalau keluar kita sebut sebagai discharge nasal gitu ya. Kemudian penumpukan dan itu semua adalah berasal dari cairan yang terbentuk selama proses inflamasi. Keluar meleleh dari area insisi itu. Jadi karena pengembangan paru akibat penumpukan cairan itu paru-paru nampak firm, kuat gitu ya, keras sehingga menyerupai daging gitu ya. Ini dia
pneumonia interstisial itu disertai dengan nodulus yang granulomatis. Oke, ini yang Anda lihat di slide ini adalah struktur dari alveoli yang normal. Di situ ada sel pneumosit tipe 2 atau P2 dan P1 yang inti selnya itu pipi yang bawah ya. Kemudian smart garis tipis ini adalah septum interalveolar namanya ya, atau sekat antar alveoli berupa dinding tipis yang dibentuk oleh pneumosit tipe 1 dan 2 serta di antaranya ada kapiler. Nah, inilah tempat pertukaran gas ya, tipis banget ya. Dan oleh karenanya paru-paru membutuhkan surfaktan juga untuk mempertahankan dinding tipis dari septum ini yang dibentuk oleh dua tipe sel ini. Jadi ingat yang tipe 2 itu berupa sel yang intinya kubik berbentuk kubus atau bulatan kecil ya. Kemudian ada makrofag juga ini di sini di area septum. Makrofag atau sel-sel APC dalam paru-paru itu nanti ada dua lokasinya. Ada yang di septum interalveolar secara normal ya. Ada yang di rongga ini. Di dalam ruang alveoli kosong ini kadang kita sering juga ditemukan adanya makrofag atau yang disebut sebagai alveolar makrofag. Jadi dia ada di dalam lumen alveoli. Ini bronkial, sebentar nanti kita bahas lagi. Jadi ini gambaran kira-kira kalau tadi tipis dengan pembesaran besar yang tadi ya. Jadi yang Anda lihat sekarang itu ada septum itu tampak menebal. Ruangannya menjadi tertekan, menjadi lebih sempit. Rongga-rongga atau ruang alveoli itu tampak sempit karena septumnya menebal. Menebal ini karena apa namanya infiltrasi dari banyak sel radang, sel darah merah dan seterusnya serta cairan edema terperangkap juga bisa di ruang interstisial ini. Jadi ujungnya secara klinis sama, ada gangguan apa namanya volume paru itu, volume terkait dengan kemampuan dia menghimpun udara jadi apa mengecil karena ruang interstisial yang menebal ini. Tidak jarang infeksi pada paru-paru itu sama beratnya juga yang terjadi pada saluran utamanya, yaitu bronkus misalnya. Sehingga kita menyebut sebagai bronkopneumonia. Ya, bronko. Biasanya kalau pneumonia ini yang tadi saya katakan, jadi portal entry-nya atau perjalanan penyakitnya dimulai dari semua eh, penyebab exposure itu berasal dari udara. Jadi masuk melalui itu dan kemudian mengakibatkan peradangan di salurannya dulu di bronkus yang kemudian menyebar ke bagian gas exchange tadi. Ya, ya nanti namanya bisa beragam. Ini hanya variasi-variasi ya. Anda bronkopneumonia berarti kena bronkus dan paru-paru. Dan kemudian penyebarannya, kemudian karakter dari inflamasi yang lain, misalnya apakah ada akumulasi nanah atau hanya serus dan seterusnya itu sama nanti penyebutannya. Gambarnya kurang lebih akan sama. Jadi di sini Anda lihat adalah supuratif bronkopneumonia. Jadi dari namanya Anda langsung bisa tahu ya. Ini bisa aja ditambah nanti lobular, lobar gitu ya. Jadi supuratif bronkopneumonia yang atas itu ya kemudian masih adalah gambaran paru normal walaupun juga ada kumpulan pus karena warnanya sudah tidak cerah lagi pink tapi cenderung coklat dan pucat ada bagian yang nekrotik. Kemudian yang di bawah ini adalah paru-paru dengan eh, ada gambaran kongestifnya dan hemoragik dan penumpukan pus. Nah, ciri bronkopneumonia itu secara mikroskopik menjadi lebih jelas
Karena selain ada peradangan pada area alveoli, ya seperti yang Anda lihat di sini, septum alveolarisnya juga terdampak sedikit menebal. Yang terpenting lagi di alveoli, di ruang-ruang alveoli di bagian yang kosong harusnya itu terdapat timbunan eh, cairan eksudat dari peristiwa inflamasi. Dan yang terpenting ketika kita sebut bronkopneumonia adalah kita bisa melihat adanya penumpukan apa namanya distat tersebut di dalam lumen dari bronkiolus atau bronkus, ya. Jadi cirinya kalau bronkus itu di dalam paru-paru kita masih menemukan struktur tulang rawan, itu masih bronkus, ya, di mana tulang rawannya masih apa namanya walaupun nggak utuh, tapi kalau eh, kemudian tidak ada tulang rawannya itu bronkiolus, ya. Bronkiolus ini nggak terlihat jelas ya di posisi ini, posisi cartilage-nya itu. Tapi ini masuk kategori bronkopneumonia, percabangannya lebih kecil. Oke ya, di sini lebih jelas lagi di dalam lumen bronkus itu bisa ditemukan suatu debris sel mati, sel radang dan ini yang sudah recovery. Jadi di tengah ini kita bisa menemukan sisa-sisa atau debris dari sel epitel dari bronkus yang mati disertai dengan debris dari sel-sel radang ya di tengah. Ini makroskopisnya ini sebenarnya strukturnya berbentuk sebagai nanah ya, nanah atau pus ya. Dan di sini nampak epitel dari bronkus itu proliferatif, menunjukkan struktur baru yang akibat healing setelah proses kematian sel-sel epitelial itu. Jadi pada setiap healing itu sel yang baru sebagai bagian dari perbaikan atau proses penyembuhan dia akan jumlahnya akan menjadi lebih banyak. Dan nanti berangsur-angsur dia malah terjadi remodeling, strukturnya menjadi normal, menjadi sel epitel berderet silindris ya. Bronkopneumonia lagi yang supuratif ya, nanti ada jenis yang lain-lain. Ya, makrosnya Anda bisa lihat di slide yang kanan, yang kiri, gambar A itu, ya, terjadi warna paru-paru itu dari pink menjadi coklat dan coklat akibat banyaknya penumpukan pus ya atau eh, abses di dalam eh, lumen-lumen dari sistem salurannya. Hmm. Ya, sekali lagi bronkopneumonia fibrinosa nanti Anda pelajari di rumah kalau yang tadi penyebabnya apa dan seterusnya. Kalau yang fibrinus itu selalu dia disertai dengan kerusakan dari vaskuler, itu yang khas. Ya, jadi peradangan yang fibrin maupun organnya itu selalu melibatkan ekstravasasi cairan plasma yang dengan berat molekul tinggi yaitu fibrinogen. Jadi itu bisa karena vaskulitis. Jadi peradangan yang disertai dengan radang pada pembuluh darah itu memungkinkan satu bentuk peradangan yang fibrinus. Karena dia memungkinkan protein dengan berat molekul tinggi untuk keluar dari pembuluh darah dan membentuk struktur seperti lapisan putih, warna putih tadi. Ya. Nah, kalau ini gabungan, jadi fibrinosupuratif. Jadi ya, ini mulai Anda terbiasa pemberian penamaan-penamaan itu berdasarkan ciri fisik yang dilihat. Jadi kalau ini sudah jelas dari radang paru, ada akumulasi pus dan ada fibrin di dalamnya. Keberadaan fibrin itu sering mengakibatkan perlekatan ya nanti ya. Adesi antara paru-paru dengan pleuranya. Ya, yang kalau kita lihat peradangan seperti itu yang tipe yang fibrinus. Dan tentu yang fibrinus itu lebih parah dibanding dengan bentuk peradangan yang lain. Dibanding yang purulent, kataralis maupun serus ya. Itu ada satu derajat yang lebih tinggi. Ya, tadi yang saya katakan kenapa? Karena dia melibatkan kebocoran plasma akibat perubahan pada dinding yang lebih berat dibanding sekedar serus ya. Jadi kebocoran itu bisa terjadi hanya karena meningkatnya permeabilitas pembuluh darah dan yang keluar itu plasma dengan
berat molekul protein di dalamnya yang kecil, yang ringan. Sementara kalau dia reksis pecah akibat radang di pembuluh darah atau vaskulitis, maka dia bisa mengakibatkan keluarnya plasma yang dengan protein yang berat, yang tinggi. Ini fibrinus bronkopneumonia. Warna putih ditandai dengan bintang atau asterik ini adalah penumpukan jaringan fibrin pada lobus permukaan lobus paru ya. Nah, kemudian radang yang lain adalah granulomatus. Jadi ini bentuk peradangan yang akut di mana-mana itu ditandai dengan terbentuknya massa granuloma. Jadi massa granuloma itu adalah satu struktur berbentuk seperti bola-bola atau nodulus-nodulus yang itu merupakan kumpulan. Jadi bentukan seperti pentol-pentol kecil gitu, ya, nodul-nodul itu atau granuloma. Jadi jangan bingung ya. Kalau penyebutannya kalau di paru-paru itu sering sebagai nodulus-nodulus gitu ya. Dan itu sama dengan istilah yang disebut granuloma. Jadi itu timbul karena granulomanya itu sendiri ya, itu sebenarnya kumpulan dari sel radang yang beragam di situ. Ditambah dengan makrofag yang membentuk berubah menjadi sel epiteloid. Jadi dia ya bisa dibayangkan kayak itu tadi saya bilang pentol bakso itu ya. Nah, cuman di tengahnya itu berisi debris sel mati dan debris dari sel radang yang mati ya, atau kemudian di dalamnya ada kalau di TB itu merupakan bakteri di mana dia ada respon tubuh terhadap bakteri TB untuk mengisolasi sebenarnya karena dia tubuh kita merespon untuk supaya agent tidak menyebar dia akhirnya mengurung dan membentuk massa yang disebut granuloma. Kalau ini tadi ya lewatnya pintu masuknya. Oke, jadi yang granulomatus kemarin seperti ini pada kasus pulmonary tuberculosis. Jadi TB ini salah satu penyakit dari paru-paru yang banyak yang zoonotik, ya baik di primata maupun mamalia lain. TB ya, terutama sapi itu juga zoonotik.